Pertanyaannya untuk positioning, berapa daya beda dalam positioning? Apakah boleh kita membuat daya beda 2 atau lebih atau 1? Misalnya ditawarkan daya beda Canggu itu selain daripada ombak ada lagi yang lainnya ditunjukkan gitu. Apa kira-kira yang selain daripada ombak yang lainnya yang bisa juga ditawarkan value-nya dari Canggu? Hah? Nelayan. Ada nelayan sekarang kan? Ada. Masih. Tapi tamu itu senang dengan nelayan. Partinya sih, Pak. Hah? Parti malam itu. Party malam. Karena positioning orientasi keluar Pak, bukan ke kita. Ke tamu dia. Banyak nggak tamu mau kepada customer gitu. Karena saya juga cerita Bali Santi gitu, maksudnya ke orang luar negeri, ngaput Santi gitu di luar negeri. Mesti kan Bali apa gitu, orang cepat ngerti. Kalau ke dalam orang-orang Bali yang Santi itu indah, misalnya Santi, damai, nyangan awan, itu ke dalam itu. Tapi kita menjual Bali kan bukan kepada diri kita, kepada customer yang di sana. Positioning itu harus orientasinya lebih fokus kepada, walaupun ke dalam juga oke, tetapi keluar yang lebih penting komunikasinya. Gitu. Nah, sekarang saya tanya, untuk Canggu kira-kira apa? Itu selain ombak. Party. Kalau di tempat lain ada nggak party juga? Ada tapi dominan di sini. Dominan sini. Nah, makanya ditunjukkan partinya yang lebih unik di sini. Apa keunikan party di sini dibandingkan di Brawo atau di tempat lain? Outdoor itu bisa 2 hal itu. Pilihannya banyak di sini. Banyak ya. Dari jam 8 sampai jam 10 beda. Setelah party 1 bisa nyambung ke party 2. Pokoknya sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi itu Pak. Wah mantap. Makanya kamu lebih milih. Party beda-beda. Lebih Canggu dibanding lain. Kalau stay untuk ini tuh namanya ketenangan itu di Canggu udah bukan pilihan lagi. Kenapa gitu? Karena partinya Udah ramai. sudah ramai. Untuk tidur di tepi pantai itu sulit. Udah Kalau cari ketenangan agak jauh dikit ya. agak ke barat. Ke barat ya. Kalau nggak kumpul. Oh, kok Dalung ah iya. Hah? Tenang juga Pak. Sumpah Pak. Dagang nih. Udah macet lagi. Ya. Artinya gini, Bapak Ibu, nanti untuk ke depan saya sih tidak suruh merubah, tetapi Ibu harus punya pikiran sebagai manajer di sini, termasuk di LPD juga. Kira-kira apa keunikan selain apa yang telah dikenal selama ini yang bisa kita tawarkan, sehingga ketika ada pesaing lainnya yang ikut-ikutan menggunakan keunikan kita ada yang plus gitu, sehingga tetap menjadi kayak kasus Aqua tadi, dia ngomong penyegar dahaga, yang lain juga ikut, tapi dia pluskan lagi apa gitu, sehingga dia selalu unggul gitu. Itu maksud saya. Jadi itu semua ada strategi memposisikan dalam pikiran sesuatu yang unik, tapi yang tidak biasa-biasa saja, yang dimana yang lainnya juga ikut-ikutan gitu. Itu yang disebut dengan persaingan dalam pikiran. Karena istilahnya persaingan itu dalam pikiran kalau dalam konteks pemasaran. Rebutlah benak pelanggan. Jika kau mampu, maka kau pemenang. Artinya posisikan diri kita di benak pelanggan ya dengan value-value yang unik. Jika mampu, maka kita akan menjadi pemenang. Oke, bisa ngerti? Nah, kalau lebih dari satu atau satu manfaat keunikannya akan ditawarkan, apa perbedaannya kedua ini? Konsekuensinya apa kira-kira? Kalau satu manfaat, biayanya lebih rendah promosinya, karena sedikit pesan yang bisa kita sampaikan, yang diperlukan. Tapi kalau lebih dari satu, kita perlu biaya yang lebih banyak, perlu pesan yang lebih lama, karena ada 2 hal yang disampaikan. Itu ya. Tetapi persyaratannya adalah manfaat yang pertama